Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Kita yakinkan semua makhluk hidup di semesta ini, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia, dan yakinkan mereka semua bebas dari segala penderitaan. Yakinkan diri kita, tekadkan diri kita supaya selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk siapapun mereka. Yakinkan tidak boleh lagi ada makhluk yang terluka bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita, siapapun itu. Segala puji hanya milik Allah. Dia mengambil tempat tinggal di dalam diri kita. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di langit. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di gunung. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di luar diri kita. Dia memberikan alamat kepada kita dengan jelas. Aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu alamat yang Allah berikan kepada kita. Berarti rumah Allah yang sebenarnya tiada lain adalah tubuh kita sendiri. Sering-seringlah berkunjung ke dalam, meniti ke dalam diri, karena semua kebutuhan tentang hidup kita sudah disediakan di sana. Sumber kedamaian kita sudah disediakan di sana. Sumber keberkahan kita sudah disediakan di sana. Beruntung mereka yang sudah tahu kuncinya, sudah tahu caranya untuk bisa menemukan ruang suci dalam dirinya, ruang keheningan yang sejati sekaligus ruang keabadian. Karena mereka yang sudah bisa berkunjung ke ruang kesejatian, ruang keabadian, maka dia akan sudah menemukan keabadian itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Dia adalah energi tunggal di semesta raya yang meliputi seluruh bentuk, seluruh makhluk, termasuk meliputi diri kita semua. Dia mewujud dalam diri kita sebagai kekuatan yang maha lembut, yang mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita, mengendalikan nafas kita, mengendalikan jantung kita, mengendalikan aliran darah kita, mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita, mengendalikan seluruh organ dalam tubuh kita, dan kita sama sekali tak berdaya seandainya dia tidak bekerja di dalam diri kita. Dengan menyadari nafas kita yang dalam, dengan menyadari detak jantung kita, menyadari kekuatan dia yang ada dalam diri kita, daya semesta yang mengalir dalam tubuh kita, maka kita tidak akan pernah merasakan ilusi keterpisahan dengan dia. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya kajian kita hari ini membawa pencerahan baru, pengetahuan baru, kesadaran baru, sehingga hidup kita jauh lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta.
seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa ditolak dalam hidup ini, karena perjalanan hidup itu persis seperti perjalanan nafas kita. Nafas itu datang kepada kita, dan saat kita masih diizinkan untuk hidup, kehadiran nafas itu tidak bisa kita tolak. Selama kita masih diperankan sebagai kepanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini, selama itu pula tugas kita cuma membiarkan diri kita dipakai oleh dirinya. Ada nggak yang bisa menolak nafas? Nggak bisa. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa nafas harus masuk kalau izinnya sudah tidak ada. Makanya setiap sholat kita diajarkan satu doa, entah disadari atau tidak. Doa itu bagi saya sangat luar biasa, menenangkan. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radha lima qadaita wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Sering baca doa itu? Hafal nggak doa itu? Ya, kalau nggak hafal pasti nggak pernah baca ya. Bagi saya doa itu adalah doa kesadaran. Saya dari kecil kalau diajarkan doa sama orang tua pasti saya nanya, ini esensi doanya apa? Maka saya tidak pernah melepaskan doa itu. Karena di balik doa itu ada kata-kata yang indah. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, aku tidak bisa menolaknya. Dan jika Engkau tidak menghendaki, aku juga tidak bisa memaksanya. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu, tugasku adalah mengalir bersamamu. Mengalir itu berarti tidak memaksa. Makanya hidup itu mengalir, tersenyum, terima apa adanya. Persis seperti kita mengalirkan nafas. Sekali lagi saya mau nanya, sekarang Bapak Ibu sedang bernafas? Nafas. Nafas itu masuk dari ruang kosong, mengisi kekosongan, dan kembali ke ruang kosong. Itu aja. Dari ruang kosong ini, ruang energi, dia membawa energi ke dalam, dan yang dibawa ke dalam itu bukan sekedar oksigen, jauh melampaui itu. Karena orang sering melihat dan terjebak di aspek luar, seolah-olah napas itu oksigen. Kalau napas oksigen, ya setiap orang bisa pakai ventilator dong, dan gak mati-mati harusnya. Walaupun ventilatornya tetap ada, kalau izin hidupnya sudah tidak ada, tetap aja kan gak bisa hidup terus. Ulangi saya tanya, ada gak yang bisa menolak nafas? Gak ada. Nah, begitu napas masuk, bisa nggak napas ditahan lama-lama? Nggak bisa. Jadi itu simbolik sebetulnya. Yang datang, izinkan beberapa saat tinggal, dan setelah itu lepaskan, izinkan pergi lagi. Hidup begitu. Coba ya, orang yang ingin menjabat di posisi tertentu lama, susah kan? Jabatan itu datang tapi dia ikat lama-lama. Persis seperti orang ingin mengikat napasnya lama-lama, nggak kuat. Coba sekarang kita praktekkan ya. Coba pejamkan matanya sejenak. Yang di rumah boleh ikutan. Ya, biarkan dulu napas alami, datang, tinggal, pergi, datang, tinggal, pergi. Hadirlah sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Lalu ketika kita menyadari nafas, ternyata pikiran kita juga langsung istirahat. Sesekali izinkan pikiran ini yang suka loncat ke masa depan dan masa lalu istirahat sesaat.
Di balik napas itulah keheningan tinggal. Keheningan tidak tinggal di tempat yang jauh. Keheningan tidak tinggal di laut. Keheningan tidak tinggal di gunung. Keheningan itu ya tempatnya di balik napasmu itu. Ketika kita menyadari kehadiran nafas, maka otomatis pikiran kita menjadi istirahat. Rasakan rasa yang jauh melampaui segalanya. Rasa kedamaian, rasa sejati yang sesungguhnya. Bahkan di situ juga ada rasa keabadian. Sering-sering tinggal di tempat itu, kita menjadi sangat damai. Terasa bukan? Oke. Sekarang cobalah tarik nafas perlahan. Tarik lewat hidung. Tahan. Udah nggak kuat ya, udah lepaskan sedikit-sedikit. Oke, buka matanya, lihat saya semuanya. Tadi ada yang bisa nahan napas? Saya udah mulai ada batuk-batuk tuh, indikator sama saya, berarti udah harus dilepaskan. Kalau saya teruskan 5 menit, 10 menit nahan napas, bisa nggak? Nggak bisa. Apa isyaratnya? Apapun yang datang, nikmati sejenak, setelah itu lepaskan. Itu aja. Bisa nggak belajar dari nafas? Nah, berarti nafas itu pertanda kita masih hidup. Nah, sepanjang kita masih hidup, apapun yang datang, izinkan. Jangan ditolak seperti nafas masuk. Nah, ketika sudah masuk, nikmati aja ala kadarnya. Jangan melekat. Kan buktinya tadi tidak bisa nafas panjang, udah mulai batuk-batuk. Betul apa tidak? Jadi semua yang datang nikmati, setelah itu izinkan pergi. Gitu nggak hidup Bapak Ibu selama ini? Ya, yang belum datang dipaksa untuk datang, setelah datang diikat habis-habisan, betul nggak? Betul nggak? Dan takut kehilangan yang sudah datang, betul nggak? Ya. Dulu Bapak Ibu datang ke dunia sendiri atau berpasangan? Sudah ada suaminya kali? Belum. Tetapi kemudian datang kan? Datang. Ya. Akan pergi nggak? Iya. Kita hanya diizinkan untuk bersama beberapa saat saja. Dan pada akhirnya akan pergi kan? Itu. Ada nggak di sini yang sakit ketika ditinggalkan napas? Ada nggak? Napas masuk, senang ya. Napas tinggal, alhamdulillah. Napas pergi, disesali gitu? Kan nggak, nanti juga masuk lagi. Hidupnya seperti itu. Kalau ada yang pergi dari kita dalam hidup, ya sudah, kata Allah, udah selesai. Nanti akan dihadirkan yang baru lagi. Hidup itu kan perubahan, ya toh? Jangan pengen yang lama terus. Sama, kita juga punya ilmu begitu. Dulu kita punya ilmu nggak berguna, ya udah nggak apa-apa. Tinggal beberapa saat setelah diuji, dialami, oh ternyata ilmu saya nggak ada gunanya ya. Udah izinkan pergi, biarkan datang ilmu baru. Bapak Ibu, saya mau nanya, napas yang Bapak Ibu hirup hari ini sama nggak dengan napas yang dihirup kemarin? Tidak. Kalau begitu hari ini hidup kita baru nggak? Energi kita baru nggak? Baru. Berarti pengalaman hidupnya harus baru. Ini belajar agama dari dulu gitu aja. Tinggal di zona nyaman. Ada yang baru ditolak. Betul nggak? Padahal yang lama juga nggak ada gunanya. Betul apa tidak? Nah ini ya, kita ini hidup terus
baru, napasnya baru, tapi kesadaran nggak baru. Pikirannya masih pikiran yang kemarin, perasaan masih perasaan yang kemarin. Maka hidupnya gitu-gitu aja. Tidak ada inovasi dalam hidupnya. Masalah aja masih yang kemarin. Itu masalah ya. Kan ada orang yang masalahnya itu aja. Ya. Masalah aja nggak kreatif. Nggak ada gitu masalah baru. Betul nggak? Lebih kreatif lagi, lebih menantang lagi. Masalahnya masih yang kemarin-kemarin aja. Maka hari ini saya akan mengajak kita, yuk kita sekarang meniti ke dalam diri untuk menemukan tempat perlindungan sejati yang abadi di dalam diri. Jadi hari ini ya, saya akan membawa para sahabat semua untuk menemukan satu tempat perlindungan. Dan tempat itu adalah tempat perlindungan yang sejati sekaligus abadi dan adanya di dalam diri. Ya, dan kita akan melakukan perjalanan ke dalam. Sudah siap? Oke. Jangan heran ya, setelah berjalan ke dalam nanti ya, kita akan menemukan hal-hal baru. Ya, memang begitu. Kan napas kita baru, hari kita baru. Walaupun namanya hari ini Rabu, Rabu yang sekarang bukan Rabu yang kemarin loh. Sel-sel tubuh kita yang hari ini itu bukan sel-sel tubuh kita yang kemarin. Sel-sel tubuh kita yang hari ini sudah mengalami regenerasi sel. Dan kita selalu mengalami kelahiran baru, kelahiran baru, kelahiran baru. Oleh karena itu, jangan takut untuk berubah. Karena hidup adalah perubahan. Oke? Oke, ya. Agak santai sedikit ya kajiannya supaya bisa masuk ya. Kalau bisa setelah kajian ini semua kesurupan. Kesurupan dengan ilmu ya. Jadi kesurupan itu nyurup ilmunya itu. Jadi jangan ya dengar dari kanan keluar dari kiri, itu namanya nggak kesurupan. Makanya hasil pengajian itu ya kesurupan. Ya. Jadi setelah pengajian itu ada yang berubah, itu berarti sudah kesurupan. Ya, percaya nggak Bapak Ibu? Ya, dunia ini sekarang ini, yang saya maksud dunia luar ya, itu sudah sangat gelap gulita. Nah kita mau tinggal terus di kegelapan ini, nggak mau masuk itu ke dalam. Karena di dalam itu ada tempat yang jauh lebih terang daripada yang di luar. Kenapa saya gambarkan dunia ini sudah gelap gulita? Coba kita perhatikan. Fitnah semakin merajalela. Betul nggak? Bahkan orang memfitnah orang lain itu menganggap itu sebagai hal yang biasa. Fitnah itu kan sebetulnya kita menceritakan sesuatu pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Bahkan kita menghakimi, menuduh seolah-olah orang lain seperti yang diberitakan, padahal kita juga tidak tahu. Itu sudah kategori fitnah loh. Yang ujungnya itu menghancurkan nama baik orang, reputasi orang gitu. Dan lucunya kita ini terkadang gampang sekali untuk mengikuti arus informasi walaupun di situ tidak ada kebenaran. Sudah banyak yang kayak gitu? Banyak atau banyak sekali? Sekarang ini ya, sekarang ini setan itu tidak perlu bersusah payah menggoda manusia. Saya melihat tugas setan itu makin ringan. Karena manusia sendiri sudah mengambil alih tugas setan. Dulu masih ingat ya, zamannya para sunan, para wali, para rasul gitu. Bagaimana setan bekerja keras untuk menggoda seseorang. Dulu itu. Dan tugas setan itu berat sekali waktu itu. Saya membayangkan betapa beratnya tugas mereka itu. Harus menggunakan strategi, harus menggunakan metode, cara-cara yang canggih supaya tergoda gitu. Sekarang tuh setan itu malah
pada istirahat, pada tidur di sofa, istirahat. Dan tugas mereka itu udah ringan. Kenapa? Ternyata setan ini pinter, karena tugas-tugas berat mereka tuh sudah diambil alih oleh manusia. Bahkan manusia sudah menjadi, nah itu. Ini adalah bukti bahwa semesta ini sudah begitu gelap gulita. Saya dapat berita yang mengejutkan. Ada orang pulang umroh, disogok 60 miliar, mau. Dan mengorbankan kehormatannya. Saya masih ingat kata-kata Immanuel Kant. Pernah dengar gak Immanuel Kant? Gak pernah dengar? Ya, saya tahu bacaan kalian apa. Yang jelas Immanuel Kant itu bukan tukang gosip lah gitu. Biasanya kalau tukang gosip yang dikenal itu nama-nama penggosip biasanya. Immanuel Kant ini seorang filosof, seorang yang sudah mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Ada kata-kata beliau yang masuk gitu sampai saya kesurupan dengan kata-katanya. Kata-katanya indah sekali. Beliau mengatakan begini: kehormatan seseorang terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri. Kesurupan nggak Bapak Ibu dengar kata-kata itu? Ulangi ya, ulangi. Kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri. Jadi seseorang yang jatuh kehormatannya itu karena dia tidak menuruti prinsip moralnya. Tidak mungkin ada orang mau melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya tidak diingatkan dari dalam. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang mau korupsi tidak diingatkan dari dalam. Sudah ada yang mengingatkan sebetulnya, kamu jangan korupsi, sudah. Cuman dia tidak menuruti prinsip moralnya sendiri. Nah, prinsip moral itu adalah nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap orang. Dan itu adalah Tuhan, kekuatan positif yang berbicara, yang kemudian dalam bahasa Immanuel Kant disebut prinsip moral. Bahasa lainnya adalah hati nurani, bahasa lainnya adalah kebenaran, bahasa lainnya adalah sidik, amanah, fatonah, balago, itu bahasa lainnya. Karena dalam diri kita itu ada Rasul yang hidup, ada Rasul yang membimbing. Dan kalau kita menuruti Rasul yang hidup dalam diri kita, itu prinsip moralnya dituruti, kita tidak akan jatuh kehormatannya. Jadi kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan dia untuk menuruti prinsip moralnya. Semua orang yang jatuh kehormatannya karena dia tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam dirinya. Saya bingung ya, kalau orang habis dari masjid kemudian mencaci maki orang lain. Saya bingung itu, terus terang. Saya bingung, sebulan penuh ya sudah menahan diri, tidak makan tidak minum, katanya sudah puasa, begitu hari raya berantem itu. Saya bingung itu. Sama bingungnya ketika ada ya seseorang yang baru pulang umroh disogok 60 miliar, mau aja dan jatuh kehormatannya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, saya yakin semua yang ada di tempat ini pernah mengalami kejatuhan kehormatan. Saya yakin itu. Gak mau saya tanya satu-satu, dari ujung sana sampai ujung sini saya tahu. Gara-gara apa itu? Gara-gara kita tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam diri kita sendiri. Padahal itu hidup, itu sangat keras suaranya mengingatkan kita, cuman kita tidak mau menurutinya. Jadi mau nggak Bapak Ibu hidupnya terhormat? Gimana caranya? Ya turuti prinsip moral yang ada dalam diri kita, itu aja cukup. Tidak usah baca itu, baca ini, nggak usah belajar itu, belajar ini, nggak usah
nggak usah nyantri di sana, nyantri di sini puluhan tahun, nggak usah. Nyantri yang sebenarnya itu adalah mendengar suara kebenaran dalam diri. Dan nyantri yang sebenarnya itu adalah setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu nyantri yang sebenarnya. Nyantri itu kan belajar bahasa asing, bukan belajar bahasa Arab. Bukan. Nyantri itu belajar kesadaran, dan kesadaran itu ada di sini, di keheningan batin kita yang terdalam, di puncak kesadaran, di Sidratil Muntaha, di tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Di tempat itulah para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci bertemu dengan jati dirinya. Di tempat itu mereka pulang pada jati dirinya. Di tempat itu mereka kembali pada fitrah awalnya. Kembali ke situ, pulang ke situ. Kita akan mendengarkan suara itu jelas. Dan kalau kita mendengarkan suara itu jelas dan kita turuti suara itu, selamat hidup kita. Dulu orang malu berbuat dosa, sekarang malah bangga menampilkannya. Mencuri hak orang lain malah melambaikan tangan. Di negara-negara yang beradab, baru dituduh, dicurigai mengambil hak orang, itu sudah tidak bisa lagi keluar dari rumah dan bunuh diri demi kehormatan, melambaikan tangan, bahkan mengundang semua media supaya mengabadikannya. Gelap nggak dunia ini? Mari kita bicara fakta-fakta ini dulu. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah teman dekatku, zikir adalah saudaraku, dan sholat adalah hiburanku. Nabi Muhammad mengajarkan sholat itu hiburan loh. Sholat bulan dalam dimensi yang terjebak oleh ruang dan waktu. Kalau menurut Quran, sholat itu sepanjang waktu. Walladzina hum ala sholawatihim daimun. Sholat yang sholawat, sholat yang terhubung setiap saat, tidak dibatasi oleh waktu. Dan sholat yang 5 waktu berarti cuma 5 waktu. Harusnya sholat itu sepanjang waktu. Daim sholatnya. Orang yang sholat 5 waktu, dia melakukan maksiat, jelas bukan ketika sedang sholat, di antara waktu sholat. Duhur sholat, asar sholat, di antara situ dia melakukan maksiat, berarti nggak sholat dia. Kalau sholat sepanjang waktu, tidak ada jeda, tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk tidak sholat. Salat yang semacam apa? Sudah melampaui semua gerakan. Tetapi di situ mengalami kemanunggalan, keterhubungan, merasa tidak terpisah dengan Dia sang pemilik semesta raya. Terjaga selalu di situ. Itu harusnya salat yang dilakukan. Bersama orang lain salat, sendiri salat. Karena dia sudah terhubung dengan sumbernya kehidupan, sumber energi semesta, sumber kedamaian, sumber kesejatian, sumber keabadian. Dia tidak berkhianat kepada Tuhannya. Tidak ada ruang dan waktu untuk selingkuh kepada Allahnya sendiri. Karena ketika dia selingkuh pada Tuhannya, dia sudah mengkhianati jiwanya sendiri. Dia sudah mengotori jiwanya sendiri. Dan dia sendiri mungkin tidak merasa terhormat lagi di hadapan Tuhan karena dia sudah mengotorinya. Sudah begitu nggak sholat kita? Jadi hiburannya orang-orang yang sadar adalah menyatu, bermanunggal dengan sumber yang maha menghibur. Sumbernya sukacita,
sumbernya cinta, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Sekarang manusia mencari hiburan malah melakukan dosa. Media, semua platform begitu luar biasa menyebarkan informasi. Terkadang informasi yang penuh dengan fitnah, yang menimbulkan kerusakan mental. Dan sekarang anak-anak kita mengalami brain rot, mengalami kedangkalan pikiran. Tiap hari mereka nonton games, tiap hari nonton sesuatu yang dangkal, udah nggak pakai mikir lagi. Dan semua yang dangkal yang datang ke otaknya itu dianggap sebagai informasi dan kebenaran. Bahaya nggak Bapak Ibu? Tetapi kita tidak peduli dengan semua itu, membiarkan semua program-program buah holdi itu masuk ya di alam sadar, di alam bawah sadarnya anak cucu kita. Tidak terasa kita sudah membuat kerusakan kepada program dan otaknya mereka. Ini kegelapan. Generasi muda dibiarkan hidup tanpa arah. Ukuran di dunia pendidikan bukan kesadaran dan kebijaksanaan. Berapa cepat dia lulus, berapa tinggi dia punya IPK, berapa tinggi dia punya nilai, semua angka-angka. Sekalipun dia tidak punya kompetensi, gak bisa apa-apa. Padahal hidup tidak bisa dengan angka, dengan nilai, dengan predikat cum laude atau tidak cum laude. Gak bisa hidup dengan itu. Hidup dengan kompetensi, hidup dengan keahlian. Ini kegelapan. Bisa merasakan Bapak Ibu semuanya? Oke. Saya rinci data-data ini supaya kita nanti bisa sadar. Kita harus segera melakukan perjalanan dari ruang gelap ini menuju kepada tempat perlindungan yang sejati. Banyak nggak sekarang manusia berubah menjadi serigala? Menjadi serigala kepada sesama dan makhluk yang lain. Pembunuhan setiap hari terjadi di mana-mana. Manusia menjadi serigala, bahkan sesama manusia dimakannya, dibunuhnya. Belum lagi melakukan tindakan-tindakan menyakitkan pada makhluk yang lain. Bahkan atas nama Tuhan, atas nama agama, bahkan dilakukan katanya di ruang suci. Memangsa tanpa belas kasihan, mengkhianati tanpa merasa bersalah, tipu menipu begitu luar biasa. Dan dia merasa senang ketika berhasil menipu orang, bukan merasa sedih. Ini ruang kegelapan yang terjadi saat ini. Maksiat bukan hal yang ditutupi, tetapi dirayakan dengan penuh kegembiraan. Bahkan banyak orang yang senang menceritakan keburukan orang lain dan merasakan seolah-olah menceritakan keburukannya, aibnya, itu adalah sebuah kebahagiaan. Bukan menutupi keburukan orang, bukan menyembunyikannya, malah menyiarkannya kepada orang lain, mempublikasinya pada orang lain. Ini apa ini hidup kita ini? Saya pernah belajar Thorikoh. Di Thorikoh itu pelajarannya sederhana, menutupi aib orang, itu aja. Jadi setiap hari itu saya tidak diajarkan la ilaha illallah, tidak diajarkan subhanallah, tidak disuruh baca ini baca itu, enggak. Tugasnya setiap hari adalah menutupi aib orang, itu aja. Itu satu Thorikoh itu. Saya belajar Thorikoh gitu. Gak ada zikirnya, gak ada apa-apanya. Pokoknya tugasmu setiap saat adalah menutupi aib orang. Ini sudah baca la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, subhanallah. Begitu ada berita tentang aib orang, malah dia membuat konten untuk menyebarkannya. Gelap gak ini Bapak Ibu? Gelap gak ini Bapak Ibu? Saya buka dulu ya ininya, fakta-faktanya. Ini fakta bukan katanya.
Karena kalau saya nanti berbicara, kenapa kita harus pindah dari kegelapan ini? Kalau saya tidak menceritakan kegelapannya, mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Sudah sampai di titik ini saat ini. Kita menceritakan keburukan orang itu di depan publik. Bahkan kita membicarakannya tanpa ada rasa bersalah, seolah-olah kita yang paling benar. Nih Bapak Ibu, ya, stop membicarakan yang seperti itu. Stop ya, mulai sekarang. Sayang kuotamu itu dipakai untuk membahas yang enggak. Ya, berlaku hukum tarik menarik. Ketika kita membicarakan orang, jangan-jangan ketidaksukaan yang dibicarakan kepada orang itu sifat kita yang masih melekat pada diri kita sendiri dan kita sedang menariknya. Yang mengajarkan kebenaran dicap sesat, yang mengajarkan kesesatan dianggap benar, bahkan dijadikan panutan. Yang mengajarkan yang nyata dianggap hayalan, yang mengajarkan yang hayal dianggap nyata. Ini kegelapan sudah merambah ke semua aspek kehidupan. Maaf ya, dulu ketika saya jadi PNS, tapi saya tidak melakukannya. Saya melihat teman-teman yang sekolah tinggi itu cuma pintar bikin proposal, bikin penelitian ini, penelitian itu. Setelah turun dananya gak dipakai penelitian. Ada yang jadi rumah, jadi mobil. Makanya saya mungkin salah satu orang yang tidak pernah menyampaikan selamat pada orang yang dapat proposal penelitian, karena saya tahu. Jadi saya nggak pernah mengucapkan selamat, bukan saya tidak senang. Dan bagi saya bukan prestasi. Jadi saya cuman ya sedih aja ya lihat orang-orang pintar sekolah tinggi-tinggi bikin proposal ngelabuin pemerintah supaya pemerintah mengucurkan dana untuk itu, untuk ini, supaya bisa nyunat dari situ. Ini ruang kegelapan, bahkan terjadi di lingkungan akademis loh. Maaf ya kalau di sini ada yang pernah begitu. Ya kecil-kecilan lah ya. Ada proposal kegiatan maulid, proposal kegiatan Isra Mi'raj di tingkat kecil itu. Dananya kan ada gitu. Supaya dapat sumbangan. Nggak pernah itu ya. Dibuka ke publik, dapat dananya berapa, dipakai apa saja, kan gitu ya. Udah selesai aja. Ini kan masalah responsibility, transparansi, akuntabilitas yang sudah hilang demi uang. Sebagian orang ada yang rela menukar keimanan demi untuk kesenangan duniawi. Politisasi agama, dan tokoh-tokoh agama menyerahkan diri kepada kekuasaan untuk dipolitisasi, seolah-olah dia membawa umat dan ujungnya transaksi supaya dapat berkah ketika dia berkuasa. Ada nggak Bapak Ibu yang kayak gini? Lalu dukung ini, tidak dukung itu. Ada nggak kayak gitu? Ada apa banyak? Yang ujungnya merendahkan kehormatan dirinya sendiri. Padahal tadi kata Immanuel Kant, masih ingat ya? Sudah kesurupan tadi oleh Immanuel Kant. Apa katanya? Kehormatan diri saya terletak pada kemampuan saya untuk menuruti prinsip moral diri saya. Gitu. Terapkan pada diri sendiri kalau sudah kesurupan. Jangan seseorang terus. Seseorang menjadi orang lain. Ya. Ganti dengan diri saya. Mau diri saya terhormat. Ikuti prinsip moral diri. Di sini ada Allah, di sini ada Rasulullah yang selalu mengingatkan kita dari dalam. Makanya jangan main-main di luar terus ya. Masuk ke dalam, masuk ke dalam.
Keselamatan itu ada di dalam. Bahkan dunia sekarang sudah menjadi pasar gelap, dan segalanya bisa diperjualbelikan. Harga diri bisa dijual, kejujuran bisa dijual, bahkan akidah itu bisa dijual. Tahu nggak akidah, Bapak Ibu? Tahu nggak akidah? Kalau nggak saya kasih tahu. Kan suka banyak ngomong akidah, 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 yang ngerti enggak? Di Quran surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Jadi akidah, uqud itu artinya adalah janji. Akidah itu komitmen. Jadi akidah itu pada dasarnya adalah komitmen kita terhadap siapa? Terhadap diri sejati kita. Komitmen kita dengan Allah, komitmen kita dengan Rasulullah, itu akidah. Jadi akidah itu adalah janji kita dengan diri sejati kita. Itu akidah, aqaid. Maka di Quran, hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya janji dengan diri Bapak Ibu? Punya janji dengan Allah? Punya janji dengan Rasulullah? Allah dan Rasulnya hidup loh di sini. Jadi orang yang berakidah itu cirinya dia berkomitmen dengan prinsip moral dalam dirinya. Makanya untuk tahu akidahnya sejauh mana, lihat moralitasnya. Itu aja. Nggak usah ditanya hafal Asmaul Husna atau tidak, nggak usah ditanya hafal sifat 20 apa tidak, nggak usah ditanya teori-teori begitu. Lihat saja komitmen dirinya terhadap kebenaran, itu akidah. Bahkan komitmen diri itu dijual. Maaf Bapak Ibu, ketika seseorang menjabat, mau jabatan RT, RW, lurah, camat, bahkan mau jadi PNS, ada nggak akidahnya di situ? Ada nggak janji setianya? Ada kan? Coba pejabat aja kan, demi Allah aku bersumpah. Akidah bukan itu? Itu akidah. Itu janji dia. Demi Allah jadi lalap. Maka di Quran Allah mengatakan, janganlah kamu sekali-kali menjadikan aku sebagai sumpah sasaran palsumu. Quran. Allah aja dijadikan sasaran sumpah palsu. Bayangkan. Makanya tugas setan kata saya semakin ringan. Karena tugas setan sudah diambil alih semuanya oleh manusia. Setan tuh sekarang pada istirahat. Bahkan tidak usah pakai strategi canggih-canggih untuk menggoda manusia. Gak usah. Dia udah jadi. Apapun sekarang bisa diperjualbelikan. Jabatan bisa diperjualbelikan. Bahkan di ruang suci yang bernama pendidikan, itu pun bisa diperjualbelikan. Sogok menyogok. Ingin anak diterima di sekolah yang favorit, udah biasa. Bahkan di tempat yang oleh masyarakat dianggap tempat yang terang, di situ pun gelap gulita. Terasa? Ini masih fakta. Sekarang kalau orang jujur dianggap bodoh. Orang yang curang dipuja. Betul nggak? Dulu waktu saya masih jadi PNS, ketika jujur disebut bodoh. Yang curang naik jabatan. Bahkan dipuji itu dengan kecurangannya. Apalagi kalau bisa ya hasil kecurangannya dibagikan sama orang-orang yang curang. Jadi benar ya kata leluhur saya di Garut, nu cager tengan saeutik ngan ari nu cager mah sok remen disebut teu cager, kuno leuwih teu cager. Ini banyak yang protes sama saya kalau nggak diterjemahkan. Yang waras itu sedikit, tapi yang waras sering disebut gak waras oleh yang lebih gak waras lagi. Gitu maksudnya terjemahannya bahasa Inggrisnya gitu. Paham ya?
Kira-kira fakta-fakta yang saya kemukakan tadi, Bapak Ibu setuju nggak? Nyata nggak? Saya sedang menghayal? Tidak. Saya ilmuwan, saya memotret kehidupan, dan saya tidak mungkin bicara fakta selama 2 jam, nah habis waktu ya. Nah cukup itu aja sebagai ilustrasi betapa gelapnya di luar diri kita. Itulah pentingnya kita menemukan tempat perlindungan yang sejati di dalam diri, karena di luar tidak ada tempat perlindungan yang sejati lagi. Setuju? Oke. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam. Ini saya akan bacakan Quran surat Al-Kahfi. Yang pertama saya akan buka rahasianya di Quran Al-Kahfi ayat yang ke-7, surat ke-18. Bapak Ibu, sebelum lanjut saya jelaskan, Al-Kahfi itu gua. Ya, awas ya, otak kita kan biasanya suka begitu. Begitu dengar kata gua, yang terpikir itu adalah gua Pawon, gua Jepang, gua Belanda. Langsung yang terpikir adalah tempat di bumi ini yang bolong masuk ke dalam gitu. Itu ngapain Quran cerita itu? Quran ini wahyu Allah, firman Allah. Gak mungkin Allah yang maha tak terbatas, yang maha tinggi ilmunya cerita yang ecek-ecek semacam itu. Makanya saya sangat kagum ya. Ini saya sedang mencari ya sejarah etimologi. Itu orang Jakarta bilang dirinya gua, itu dari mana itu asalnya? Karena menurut saya itu cerdas. Kan orang Jakarta bilang saya itu gua, yang diplesetkan jadi gue. Karena itu benar. Setelah saya dalami Quran surat Al-Kahfi, ternyata isinya itu adalah cerita tentang diri kita, cerita tentang rahasia tentang diri kita. Makanya gua itu adalah saya, gua itu adalah aku, dengan segala rahasianya, mulai dari yang fisik sampai ke tubuh yang paling dalam, namanya tubuh spiritual. Karena diri kita ini memiliki 5 tubuh. Yang luar namanya tubuh fisik, masuk ke dalam sedikit namanya tubuh energi, masuk lebih dalam lagi namanya tubuh mental, masuk lebih dalam lagi namanya tubuh intuisi, yang lebih halus lagi dari tubuh kita namanya tubuh spiritual. Pernah melakukan perjalanan ke 5 tubuh itu? Pernah? Kemana aja jalan-jalannya? Makanya itu kita menjadi terasing dengan tubuh kita sendiri. Kita mencari sesuatu semua keluar, nggak ke dalam. Akibatnya apa? Kalau ada sesuatu yang salah, biasanya kita salahkan yang di luar, bukan yang di dalam. Kita menjadi tidak jujur pada diri kita sendiri, karena kita tidak pernah berfokus pada gue. Jadi Al-Kahfi ini bukan cerita gua fisik, tapi cerita tentang kedalaman diri, jauh melampaui yang realitas, jauh melampaui pikiran manusia yang dangkal, masuk ke dalam. Dan saya bisa buktikan tuh dari ayat 1 sampai ayat 110, semua mutasabihat, semua cerita tentang perjalanan meniti ke dalam diri yang sangat dahsyat. Beruntung kalau mereka yang sudah bisa mengalami pengalaman ini. Rugi mereka yang belum mengalami pengalamannya. Dan mereka yang tidak mau meniti ke dalam, terlalu banyak keluar, hanya akan disibukkan oleh kebisingan pikiran yang akan membuat dia menjadi diri palsu selamanya. Lalu dia tidak menemukan kesadaran yang sebenarnya, hidup tanpa kesadaran. Itulah yang terjadi. Banyak orang yang melakukan ritual ibadah, habis itu malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip moralnya sendiri. Mari kita buka rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Zinatan itu perhiasan. Zinatan laha, perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala,
agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang baik perbuatannya. Bapak Ibu lihat sekali lagi, ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos. Ada alam besar, itu alam semesta, ada alam kecil yang bernama tubuh ini. Dan semua orang-orang bijak sudah sepakat bahwa tubuh ini adalah mikrokosmos dari alam makrokosmos. Tubuh ini adalah miniatur dari alam raya yang besar. Makanya siapa yang bisa menemukan rahasia yang miniatur ini, dia akan mengerti rahasia alam semesta yang maha besar. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dia sadar bahwa tubuh ini adalah miniatur dari alam makro, maka dia akan menemukan rahasia di sini untuk mengungkap rahasia semesta yang tanpa batas. Di bumi kita yang sangat besar ini, bumi makro, ada perhiasan? Ada. Perhiasan itu sesuatu yang indah. Ya, semuanya perhiasan. Pertanyaan yang sederhana, apakah di bumi kecil ini ada perhiasan? Ada. Perhiasan yang ada di bumi kita ini diletakkan yang paling dasar itu di 4 tempat. Yang pertama, perhiasan adanya di sini menjadi penglihatan. Yang kedua, perhiasan diletakkan di sini menjadi pendengaran. Yang ketiga, perhiasan diletakkan di sini menjadi sumber kehidupan yang bernama nafas. Dan yang keempat, perhiasan diletakkan di sini, ini menjadi kemampuan untuk berkomunikasi. Bapak Ibu perhatikan saya, kalau ada lukisan yang indah harganya 1 miliar, saya mau nanya, itu indah itu adanya di mana? Apakah di lukisan atau di mata? Di mata. Ingat ya, karena tidak mungkin orang yang tidak punya mata tiba-tiba beli lukisan 1 miliar. Setuju dengan saya? Setuju ya? Setuju kan? Iya. Dia berani membeli lukisan 1 miliar karena dia bisa menikmatinya. Dengan apa? Dengan mata. Dan kalau dia tidak punya mata, lukisan ini nggak punya arti apa-apa. Jadi indah itu bukan di lukisan loh, indah itu di mata. Kalau lukisan 1 miliar, kira-kira mata kita berapa miliar? Ada yang berani nggak menukar matanya dengan lukisan 1 miliar? Nggak ada. Berarti penglihatan kita ini tidak bisa dihitung dengan indah nggak kita punya penglihatan? Indah nggak kita punya pendengaran? Iya. Ada orang punya burung perkutut, juara internasional, 10 miliar harganya. Budak, digoreng itu burung. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Dan dia akan berpesta pora karena makan goreng burung seharga 10 miliar. Yang dibutuhkan bukan dagingnya, yang dibutuhkan suaranya. Dan dia bisa menikmati suara karena ada yang indah di sini, ada yang maha indah di sini. Siapa dia kalau bukan Tuhan yang bertempat tinggal di sini? Ingat ya, kita bisa mendengar suara merdu bukan karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, tidak mendengar lagi suara yang merdu. Dan kita bisa mendengar suara yang merdu karena masih bernafas. Berarti masih ada sang hidup pada diri kita, masih diberi izin untuk menjadi kepanjangan tangannya dalam hidup kita. Itulah perhiasan. Saya mau nanya Bapak Ibu, ladang yang luas indah enggak? Indah. Mobil mewah indah nggak itu? Indah. Emas, berlian, indah nggak itu? Indah. Tapi kalau berhenti bernafas, masih indah? Bahkan pindah tangan dalam sekejap. Bisa nggak Bapak Ibu melihat napas itu sebagai perhiasan? Itu karena kita terlalu sibuk keluar. Pernah sariawan? Enak gak makan? Baru dikasih sariawan aja langsung gak enak makan.
Betul nggak? Kalau gitu mahal itu di sini atau di makanan? Di sini. Perhiasan bukan ini. Perhiasan. Indah sekali. Nah kata Allah, ini perhiasan fisik ini terserah kamu. Aku akan menguji dari kamu siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya. Itu ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi rata lagi tandus. Kebayang nggak? Rata tandus, artinya kan tidak ada kehidupan. Semua perhiasan-perhiasan yang bersifat fisik suatu saat akan rata dan tandus, tidak memiliki makna apa-apa lagi. Makanya mereka yang terikat pada perhiasan-perhiasan fisik, mempercantik diri terus di luar, segala dipakai, gak lama tuh.